Ini hadirin ya. Adapun tentang Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya ini penting pula untuk dijelaskan lebih lanjut hadirin. Kadang-kadang ada orang suka ya apa ya? Bahasa kitanya kurang ngajar sama Nabi. Muhammad itu kayak kita juga, kan ada tuh di Quran. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum. Aku hanyalah manusia seperti kalian. Tuh kan, sama-sama manusia. Muhammad juga manusia. Udah ngomongin Muhammad doang lagi. Itu yang pertama. Benar, manusia maknanya dari sisi kemanusiaan. Apa makna dari sisi kemanusiaan? Nabi juga merasa sedih, ada merasa gembira, ada rasa lapar, ada rasa haus, kepanasan, kecapean. Nabi ngerasain juga gitu. Ngerasain karena Nabi memang manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat kan gak kegerahan. Malaikat kan gak ngerasain yang namanya lapar, kenyang. Kagak ada bagi malaikat. Karena Nabi Allah pilih dari bangsa manusia sehingga mudah untuk menyampaikannya pada umat manusia, ya. Maka secara kemanusiaannya ya ada, sifat manusia ada pada Nabi. Tapi ingat, basyarun la kal basyar, manusia yang enggak kayak manusia pada umumnya, sehingga kita wajib mengiktikadkan, meyakini, mengimani bahwa ruhani dan jasmani Nabi paling utama, mulia, sempurna. Ruhani dan jasmani, zahir dan batin. Tuh. Zahir dan batin Nabi, ruhani dan jasmani Nabi paling sempurna. Ya, ibadahnya Masya Allah, ya, segalanya deh. Sisi kemanusiaannya paling sempurna. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau disamain? Ya, secara mutlak. Kenapa hadirin? Keringat kita bau apa wangi? Keringat kita bau. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Ummu Sulaim pernah ambil semacam botol kecil, dimasukin tuh keringat Nabi. Nabi lagi tidur. Ya. Ya Ummu Sulaim. Ya. Madza tasna'in? Kamu lagi ngapain? Saya ngambil keringat kamu Nabi untuk saya nanti, kalau bahasa Betawinya, borein kepala anak-anak saya karena mengharapkan keberkahan dari keringat kamu. Nah, ini namanya tabarruk. Tabarruk itu ada hadisnya sahih, ya. Jadi orang yang kagak percaya tabarruk, ya, berarti di luar ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ahlus sunnah tuh. Tabarruk, tawasul, wah kebanyakan dalilnya. Belum saya pernah sering ceritakan Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Waktu Nabi nginap di rumahnya, kan setiap Nabi makan itu makanan piring bekas Nabi dioles-oles ame jari, dijilat-jilat karena mengharapkan keberkahan. Ini hadirin, ya. Jadi orang yang nggak percaya keberkahan, bagaimana mungkin Allah ciptakan adanya keberkahan, masa kagak percaya? Ini hadirin, ya. Seandainya terlarang, Nabi udah dari awal mencegah hal yang demikian. Nah, ya. Jadi sehingga kalau baca ayat jangan sepotong. Qul innama ana basyarum mithlukum. Jangan berhenti sampai di sini nih, belum selesai ayatnya. Ya, sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Jangan berhenti. Terusin. Yuha ilayya. Manusia benar, tapi manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Kalau udah manusia wahyu, udah, ya, udah beda berarti. Jadi persamaannya cuma apa? Sisi kemanusiaannya doang tuh.
Dalam bentuk ya Nabi berasa lapar juga, ada sedih juga, dan seterusnya tadi. Nah hadirin sekalian ya, maka ada satu hikayat, kisah di mana ada seorang gubernur ke kampungnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, ya, ulama saleh, ulama besar, waliullah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ketika itu Abu Yazid sudah meninggal beberapa tahun, ya, sekitar puluhan tahun meninggal. Maka si gubernur bertanya, setelah ziarah ke kubur Abu Yazid Al-Bustami, dia bertanya, Tuan yang asli orang sini, masih ada gak orang yang pernah ngaji sama Abu Yazid Al-Bustami, yang pernah hadir di majelis Abu Yazid Al-Bustami? Oh ada Tuan, ada seorang kakek-kakek, udah sepuh beliau. Beliau itu salah satu murid dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Baik, antarkan aku kepadanya. Nah, ngapain nih gubernur? Mau ngapain? Nah, pas ketemu sama itu kakek-kakek, orang sepuh di kampungnya, di kampung Abu Yazid, ditanya, wahai kakek, apa yang engkau pernah dengar dari lisan Abu Yazid Al-Bustami yang kau hafal? Nah, kau dengar dan kau hafal. Beliau pernah memberi petuah apa? Jawab si kakek-kakek, beliau pernah berkata, man zarani la tuhrikuhun nar. Barang siapa yang ziarah padaku, barang siapa yang mengunjungiku, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Kaget ini gubernur. Mana bisa, Syekh? Mana bisa begitu? Ziarah ke Imam Abu Yazid, ya, menziarahinya, mengunjunginya, nggak disentuh api neraka. Lah, Abu Jahal tiap hari lihat Nabi. Abu Jahal tiap hari lihat Nabi. Nah, si Abu Jahal tetap dibakar di neraka. Matinya mati kafir, tiap hari lihat Nabi. Apa penjelasan si kakek? Abu Jahal la yaran nabi wa innama yara yatima Abi Talib. Abu Jahal tidak melihat Nabi, wahai gubernur. Ya, Abu Jahal dia nggak melihat Nabi. Yang dilihat adalah anak yatimnya Abu Talib. Yang dilihat sama Abu Jahal anak yatimnya Abu Talib. Artinya dia melihat Nabi dengan pandangan penghinaan, kehinaan. Tuh. Seandainya Abu Jahal melihat Nabi adalah Nabi, tentu dia nggak bakal dibakar di neraka. Artinya tentu dia bakal masuk Islam. Makanya Abu Jahal kalau ketemu Nabi nggak berani menatap begini, nggak berani. Nggak berani, melengos dia nggak mau melihat Nabi. Kenapa? Takut masuk Islam. Coba bayangin. Saking kafirnya, ada orang takut berlama-lama melihat Nabi, khawatir terkena nur nubuwah, kemudian masuk Islam. Takut dia. Subhanallah. Ya. Makanya yang disebut nur nubuwah, para sahabat itu kalau dalam ilmu mustalahil hadis, kulluhum udul. Sahabat itu adil. Enggak ada komentar atas sahabat. Semua riwayat dari sahabat itu diterima. Karena taksir, pengaruh dari nur nubuwah yang Allah ciptakan pada diri Nabi ini sangat kuat. Sehingga memberikan pengaruh ke dalam hati para sahabat. Subhanallah. Jadi sahabat walaupun cuman sekali hadir di majlis Nabi, cuman sekali lihat Nabi dan dia beriman, dia meninggal dalam keimanan sebentar, cuman sekali, itu sudah disebut sahabat. Itu sudah disebut sahabat. Karena apa itu? Taksir tadi. Ya, sedemikian kuatnya Allah ciptakan nur nubuwah atas diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada punya pengaruh kepada orang yang beriman, yang percaya.
yang membenarkan risalah dakwah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadirin, ya, jadi sekali lagi kalau ada orang yang kurang ajar ngomong Muhammad doang itu, tegur ya. Bang, jangan Muhammad doang. Muhammad apaan? Bilang Nabi. Ini Nabi Muhammad, jangan. Masa Muhammad doang? Muhammad banyak, Muhammad yang mana? Nah, ini ya, harus punya adab pada beliau Rasulullah SAW. Sahabat nggak ada manggil Nabi Muhammad nggak ada. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Tuh, nih ungkapan sahabat kalau manggil Nabi, ya. Nah, jadi kalau dikatakan Nabi jenius, jangan lihat jenius kemudian Nabi jenius kayak jeniusnya orang biasa lah. Ini karena Nabi ini adalah manusia yang diberi wahyu. Nah, itu ya. Jadi catatan pentingnya adalah karena beliau adalah manusia yang diberi wahyu, karena beliau Rasul, karena beliau adalah Nabi. Adapun kalau informasi langsung dari Allah dalam bentuk wahyu adalah kebenaran mutlak. Tuh, ya,